سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai sahabat yang beriman, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel Pintu Hidayah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membagikan tentang 2 zikir andalan untuk orang yang sakit. Wahai sahabat yang beriman, penyakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik sakit dan penyakit terkandung hikmah yang jarang diketahui oleh orang. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan sakit dapat membersihkan dosa dan kesalahan. Hal ini adalah nikmat yang sering diabaikan dan tidak disadari oleh orang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada seorang muslim yang ditimpa cobaan berupa sakit dan sebagainya, melainkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas mengajarkan bahwa kesalahan atau dosa seseorang yang tengah sakit akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi spirit bagi kita semua untuk tidak mengeluh terhadap penyakit yang diderita dan menerima segala sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di balik penyakit ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Wahai sahabat yang beriman, tentu kita berharap sehat walafiat, dan itu yang senantiasa Nabi ajarkan dan selalu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa dan munajat kita. Karena dengan sehat kita bisa bekerja dan beribadah secara maksimal. Namun perlu diingat, sehat dan sakit keduanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim sakit, sangat dianjurkan untuk semaksimal mungkin ikhtiar lahir dan batin sekaligus agar penyakitnya disembuhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara lahir dia harus berobat ke dokter dan mentaati perintahnya, dan secara batin dia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melalui zikir, karena Allah yang menurunkan dan menyembuhkan segala penyakit. Di antara zikir yang dapat diamalkan saat seorang hamba sakit adalah membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tiada Tuhan selain Engkau, Allah, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Ia bersabda yang artinya, siapa saja seorang muslim yang berdoa ketika sakitnya dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali, lalu meninggal disebabkan sakitnya itu, maka baginya ganjaran mati syahid. Namun sekiranya dia sehat, sungguh diampuni baginya segala dosanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Wahai sahabat yang beriman, hadis di atas menganjurkan bagi seorang muslim yang sedang sakit untuk berdoa atau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu membaca kalimat yang menjadi amalan Nabi Yunus alaihi salam saat ditelan ikan, yakni dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali. Jika orang yang sakit itu meninggal, maka ia akan dapat ganjaran mati syahid. Namun jika ia sehat, maka ia akan mendapatkan ganjaran berupa ampunan atas segala dosa-dosanya. Wahai sahabat yang beriman, ampunan atas segala dosa merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira. Karena dosa adalah kotoran yang membuat hidup seseorang semerawut dan tersiksa. Karena dosa hidup sang pendosa jauh dari kedamaian dan ketentraman. Rezekinya sulit,
malas bekerja dan beribadah. Juga karena dosa pula seseorang itu berbuat dosa dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebut zikir lain yang dapat diamalkan oleh orang sakit, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa membaca surat Qul huwallahu ahad pada sakit yang membawa kepada kematiannya, niscaya dia tidak akan menghadapi fitnah dalam kuburnya, aman dari himpitan siksa kubur, dan pada hari kiamat para malaikat akan membawanya dengan sayap-sayapnya melalui titian siratal mustaqim sampai ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini mengajarkan fadilah orang sakit yang membaca surat Al-Ikhlas. Jika seorang muslim saat terbaring sakit membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, lalu dia meninggal, maka ia mendapat 3 keutamaan. Yang pertama, tidak akan menghadapi fitnah dalam kuburnya. Maksudnya, ia akan mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. Yang kedua, aman dari himpitan siksa kubur, yakni diluaskan dan diterangi alam kuburnya. Yang ketiga, di hari kiamat malaikat akan membawanya meniti sirat untuk masuk ke dalam surga. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas jahanam, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Orang sakit yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas akan dimudahkan meniti sirat. Wahai sahabat yang beriman, itulah 2 zikir andalan untuk orang yang sedang sakit. Daripada mengeluh atau melamun yang tidak ada manfaatnya, lebih baik segera ambil tasbih atau gerakan jari jemarinya untuk membaca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Wallahu a'lam bishawab.